Baik, terima kasih Ibu Anti dari teman-teman panitia BPSDM ya, Sulawesi Barat. Dan juga teman-teman peserta semuanya. Boleh open cam-nya biar saya bisa tahu kalau Bapak Ibu sudah standby ya di depan laptop. Ini sepertinya masih kurang dari 10 orang. Yang lain boleh? Ibu Nurmawati, Pak Sutrismat, Pak Asdudi, Pak Tri, ya, Pak Bahar, Pak Awal, Pak Said, Ibu Ulfa, Ibu Dwi Fitria, Pak Bambang, Pak Rizkan, udah ready? Pak Ulfi, Pak Afandi, ya, Pak Akram, Pak Sutrisman, Ibu Nur Asia. Oh, Ibu Nur Bakia juga belum ya? Belum standby ya sepertinya. Pak Hankam sama Pak Almaududi. Oke, sepertinya belum ready. Yang lain tidak masalah ya. Ini karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, ini tinggal sekitar 30 menit lagi untuk melanjutkan pembelajaran. Maka kita akan lanjut saja ya Bapak Ibu tanpa menunggu teman-teman yang belum ready sore ini. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan materi latihan soal untuk kontrak ya Bapak Ibu. Ini adalah sesi terakhir saya. Sampai besok ya, kayaknya besok pagi 1 jam pelajaran untuk melanjutkan materi kontrak. Tadinya kemarin saya susunnya agak banyak ya soal kontrak ini. Nanti kita akan selesaikan saja, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu sampai besok pagi ya kelanjutan dari pembahasan ini. Kita langsung mulai untuk nomor 1, Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung dijawab saja ya untuk soal ini. Kontrak yang hanya diperuntukkan untuk pengadaan jasa konsultansi. Yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat? B. Yang B, waktu penugasan. Kalau konsultan, ya konsultan perencanaan atau pengawasan. Konsultan, eh, pengawasan ya. Konsultan Pengawasan pengawasan, ya, pengawasan. kontrak, waktu penugasan. Kalau di pengadaan barang bisa tidak pakai waktu penugasan ini? Tidak Tidak bisa. bisa, Bu, kalau Untuk barang personil ya, untuk hanya penugasan. jasa konsultansi saja. Hanya untuk jasa konsultansi. Kalau konstruksi berarti yang pengawasan ya. Kalau selain konstruksi, mungkin yang advokat bisa pakai yang waktu penugasan. Intinya ketika ada kontrak ya yang membutuhkan penugasan ya pendampingan sekian hari gitu ya. Nah, itu menggunakan waktu penugasan. Oke, betul ya. Ini sudah clear di materi kontrak. Lanjut lagi untuk nomor 2, Bapak Ibu. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila yang mana? D, D Bu, D. D, D, D. Delta, Bu, Delta. Ada jawaban lain? Delta Bu, D. Oh, D ya. Oke. Jadi, suatu perjanjian tentu saja dikatakan sah ketika kedua belah pihak yang sepakat itu, kedua belah pihak ini mereka sepakat untuk mengikat diri. Kalau salah satunya tidak sepakat, berarti bukan perjanjian namanya ya. Nah, seperti itu. Begitu juga di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau PPK-nya sepakat, ya, baru dilakukan kontrak. Tapi kadangkala si PPK ini ketika dia menerima penetapan pemenang, ternyata si PPK ini tidak mau berkontrak dengan si pemenang tadi ini. Nah, kalau dalam pengadaan barang jasa pemerintah, PPK bisa saja tidak setuju atas hasil penetapan pemenang, ya. Kalau tidak setuju, maka PAKPA yang akan memutuskan apakah PPK ya PAKPA ini setuju dengan PPK. Kalau setuju dengan PPK, artinya si Pokja pemilihan akan menunjuk calon pemenang berikutnya ya. Ada pemenang cadangan untuk berkontrak dengan si PPK. Tapi kalau si PAKPA ini sepakat dengan Pokja pemilihan, maka PPK mau tidak mau suka tidak suka ya silakan tanda tangan kontrak ya. Kalau memang ditugaskan dilimpahkan kewenangan penandatanganan kontrak kepada si PPK gitu. Tapi kalau PPK-nya masih saja tidak mau, ya silahkan mengundurkan diri. Itu pernah kejadian di saya, ya. Saya mengundurkan diri karena tidak mau tanda tangan kontrak, karena ada sesuatu hal yang memang menurut saya itu tidak sesuai seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut lagi untuk nomor 3 ya. Pengadaan jasa konsultansi 50 juta menggunakan kontrak yang mana?
Surat perintah kerja, Bu. A. SPK. Surat perintah kerja. SPK ini kalau untuk jasa konsultansi batasan anggarannya sampai dengan berapa? 100. Sampai dengan 100. 100 juta. Di atas 100 juta kalau jasa konsultansi menggunakan apa? Eh, Perjanjian. Surat perjanjian. Oke. Seperti itu ya. Rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak ini ya, untuk batasan-batasan tadi. Kalau sudah clear, bisa ketik satu di kolom chat, Bapak Ibu, yang sudah clear di kontrak untuk nomor 3. Izin Bu, boleh dijelaskan kembali kalau SPK nilainya berapa, surat perjanjian nilainya berapa? Oke. Jadi untuk bentuk kontrak pengadaan barang jasa pemerintah itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa kontrak kita pakai? 5, Bu. Ada 5. Yang pertama adalah Bukti pembelian. atau bukti pembayaran. Pembayaran. Yang namanya bukti pembelian ini untuk barang. Bukti pembayaran ini untuk jasa lainnya. Ketentuannya, kalau barang jasa lainnya sampai dengan 10 juta, itu menggunakan bukti pembelian. Karena tadi ada namanya pembelian langsung di dalam pengadaan langsung. Jadi kalau sampai dengan 50 juta, silakan beli langsung ke toko. Kalau anggarannya misalnya beli printer harga 2 juta, ya tidak perlu ya pakai SPK. Langsung beli, bawa pulang, pakai bukti pembelian. Bukti pembelian biasanya dari toko ada nota ya, tapi ada persyaratannya untuk bukti pembelian ini. Harus ada rincian, apa yang dibeli, jumlah harga, ya, si penyedianya siapa, itu harus lengkap di dalamnya. Yang kedua adalah kwitansi. Kwitansi ini untuk barang jasa lainnya yang sampai dengan 50 juta. Jadi sama dengan bukti pembelian, kwitansi ini juga untuk pembelian langsung Bapak Ibu. Jadi langsung beli ke toko, langsung bawa pulang. Kalau Bapak Ibu ke toko mau beli misalnya beli komputer harga 10 juta, tapi komputernya ini sifatnya inden, dipesan dulu baru ada, maka jangan pakai bukti pembelian atau jangan pakai bukti pembelian ya. Karena kita harus menunggu Bapak Ibu di situ. Nah, untuk menunggu ini kita perlu yang namanya SPK, yang mana SPK ini ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang perlu diatur dalam klausul kontrak, Bapak Ibu. Jadi walaupun di aturan itu disebutkan bisa pakai kwitansi, bisa pakai bukti pembelian, tapi ini untuk pembelian langsung, maksudnya beli langsung bawa pulang, ya. Tapi kalau inden, misalnya pesan sofa harga 14 juta, ya, inden dulu mereka biasanya minta DP 2 juta atau 50%. Nah, jangan kita langsung bayar, ya. Tapi kita harus pakai SPK, di dalamnya Bapak Ibu terangkan, ya, bagaimana pengaturan uang muka, dan di situ juga Bapak Ibu kasih keterangan ya di dalam klausul kontrak. Barang ini harus datang dalam waktu 12 hari kerja, misalnya seperti itu. Supaya ada yang mengikat ya di antara kedua belah pihak ini. Selanjutnya untuk SPK. SPK kalau barang atau jasa lainnya berarti di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Kalau jasa konsultansi dari nilai terkecil sampai dengan 100 juta itu wajib pakai SPK. Jadi kalau ada jasa konsultansi ya, anggarannya 2 juta tetap pakai yang namanya SPK. Kemudian ada lagi yang namanya pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi sekarang dinaikkan ya nilainya sampai dengan 400 juta itu pengadaan langsung. Jadi dari nilai terkecil sampai dengan 400 juta itu menggunakan yang namanya surat perintah kerja Bapak Ibu. Jadi kalau ada di kantor biasanya perbaikan lantai ya, anggarannya mungkin 2 jutaan. Itu tetap harus pakai SPK Bapak Ibu. Karena yang namanya pekerjaan konstruksi tidak bisa simsalabim 1 hari langsung kelar, gitu ya. Biasanya ada waktu 3 hari, 7 hari ya seperti itu, sehingga perlu mengatur ya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang terlibat di situ di dalam klausul kontrak dan klausul kontrak itu adanya minimal di SPK gitu. Kalau di atas anggaran tersebut atau yang bukan pengadaan langsung ya, yang tender, yang seleksi, maka itu menggunakan surat perjanjian. Jadi seperti itu ya, Ibu Rina untuk bentuk kontrak ini. Dan ada namanya surat pesanan ya, atau surat atau bukti pesanan sekarang istilahnya berdasarkan Perpres terbaru. Surat atau bukti pesanan itu khusus untuk e-purchasing ya, pembelian secara melalui katalog elektronik itu menggunakan surat atau bukti pesanan. Situ.
Lanjut lagi untuk nomor 4, Bapak Ibu. Tim yang berupaya melakukan kegiatan dalam rangka mencapai keberhasilan PBJ pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan ya sesuai yang tercantum dalam kontrak adalah pengertian dari B. Tim pengelola kontrak. oke, tim pengelola kontrak. Yang lain ada jawabannya lain atau semuanya sepakat? Oh, suara saya naik turun ya. Mohon maaf ini ada kipas angin soalnya jadi kurang stabil suaranya. Ini terdengar atau tidak Bapak Ibu? Jelas atau gimana? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Oh, oke oke. Jadi untuk nomor 4 jawabannya apa Bapak Ibu? Di sini tim. Jadi tim ini ada dua pilihan ya, bisa tim pengelola kontrak, bisa tim kelompok kerja gitu ya, kelompok kerja pemilihan. Tim juga. Tapi di soal kata kuncinya apa ini? Kontrak. Yang tercantum dalam kontrak gitu. Iya. Sesuai yang tercantum dalam kontrak gitu untuk mencapai keberhasilan yang tercantum dalam kontrak. Yang mana dalam pengadaan barang jasa pemerintah ada namanya tim pengelola kontrak. Dia bekerja mulai tahap persiapan, bahkan tahap perencanaan ya, bisa menyusun dokumen perencanaan. Menyusun dokumen persiapan bisa sampai dengan pelaksanaan kontrak. Dia akan memastikan bahwa pelaksanaan kontrak itu bisa selesai sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam kontrak. Sehingga jawabannya adalah opsi B. Nomor 5. Nah, ini pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan khusus. Ini merupakan karakteristik dari pekerjaan yang mana, Bapak Ibu? Kompleks, Bu. Kompleks, Bu. Kompleks. Kompleks. Jadi kalau untuk kompleks, ada perlakuan khusus ya, Bapak Ibu. Khususnya untuk materi pemilihan penyedia, itu banyak sekali soal-soal untuk pekerjaan kompleks. Sehingga Bapak Ibu di modul pemilihan penyedia, mulai halaman 14, 15, 16, sampai 17, kalau saya tidak salah ingat, itu wajib Bapak Ibu sticky note. Kalau perlu, ketika Bapak Ibu mau ujian, kalau bisa halaman 14 sampai 17 itu Bapak Ibu taruh di luar modul gitu ya, yang paling depan. Karena itu soal paling banyak di situ Bapak Ibu supaya kalau Bapak Ibu buka modul itu tidak susah lagi mencari di mana ya, itu langsung ada di halaman depan dari modul itu. Nah, itu salah satu strategi yang bisa Bapak Ibu gunakan sebelum ujian. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Surat perintah dari PPK kepada penyedia pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atau jasa konsultansi PPBJ, untuk memulai SPPBJ. SPPBJ dari Ibu Nur. Yang lain ada untuk memulai pekerjaan. Yang mana kira-kira ini? Sama, Bu. SPPBJ. SPPBJ. Oke. Ada yang lain? Untuk memulai pekerjaan. Mau mulai di SPMK kali. Surat SPMK. perintah mulai kerja. SPMK, Bu. SPMK. SPMK, Bu. Nah, untuk memulai. SPPBJ itu apa, Bapak Ibu? Surat Dia di tahapan pemilihan nih. Dari SPPBJ. Penunjukan penyedia barang jasa. Penunjukan. Betul, Bu Elvi. Surat penunjukan penyedia barang jasa. Jadi ketika PPK menerima berita acara hasil pengadaan langsung dari pejabat pengadaan atau menerima berita acara hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan yang di dalam BAHP atau BHPL itu menuliskan bahwa ini yang menang tender, ini yang menang pengadaan langsung. Maka si PPK ini akan menerbitkan yang namanya SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa, ditujukan kepada penyedia. Yang di dalam SPPBJ di situ menjelaskan bahwa Anda ya menjadi pemenang dan saya undang untuk menandatangani kontrak dalam waktu 14 hari kerja. Paling lama 14 hari kerja harus datang ke saya untuk tanda tangan kontrak. Itu isi dari SPPBJ. Setelah SPPBJ, ketika si calon penyedia ini datang, ya, dia akan menandatangani kontrak, ya, apakah surat perjanjian, SPK, atau bentuk kontrak yang lain. Ketika sudah datang tanda tangan kontrak, ada lagi langkah-langkah berikutnya, Bapak Ibu. Ada yang namanya ada namanya SPMK, ya. SPMK ini surat perintah mulai kerja
untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, dan kalau untuk konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya, dan khusus untuk barang ada namanya SPP, Surat Perintah Pesanan. Nah, SPP dan SPMK itu sama ya, surat perintah supaya si calon penyedia itu segera melakukan pekerjaan. Jadi bisa saja kontrak ditandatangani di tanggal 1 Agustus, tapi SPMK itu ya di SPMK dituliskan nanti mulai kerja di tanggal 15 Agustus. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Sehingga masa waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal SPMK gitu. Bukan sejak tanda tangan kontrak. Karena bisa saja setelah tanda tangan kontrak ya ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, misalnya cek lokasi, ya pemeriksaan bersama dan lain sebagainya. Nah, itu ada di tata cara pengendalian kontrak. Ya. Jadi ada untuk pengendalian kontrak ini sering ditanyakan di soal ujian Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu harus tahu setelah SPPBJ itu apa yang dilakukan. Setelah tanda tangan kontrak itu apa yang dilakukan. Ya, jadi ada program mutu dan lain sebagainya. Itu adalah pengendalian kontrak ya yang dilakukan oleh si PPK. Kalau BAST, berita acara serah terima, nanti di paling ujung, ya, sertifikat garansi ini untuk pengadaan barang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Besok di soal ujian bisa saja ditanyakan pengadaan barang, ya. Jadi kalau pengadaan barang itu SPP, bukan SPMK. Oke, lanjut lagi untuk nomor 7, Bapak Ibu, yang bukan isi dari program mutu. PPK. Nama PPK. Program mutu ini apa, Bapak Ibu? Program mutu. Apa program mutu? Jadi program mutu ini, Bapak Ibu, ketika si kontraktor setelah tanda tangan kontrak, sebelum dia memulai pekerjaan, itu kan ada kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan ya. Ada namanya pre-construction meeting ya atau rapat untuk sebelum memulai pekerjaan. Kemudian di situ si penyedia barang jasa setelah tanda tangan kontrak ya, berarti statusnya sudah sebagai penyedia. Dia akan memaparkan yang namanya program mutu sebelum memulai pekerjaan. Nah, ini untuk konstruksi ya. Jadi program mutu itu dia akan paparkan, inilah kami CV maju mundur, ya, terdiri dari ini direkturnya si ini, pelaksana lapangannya si ini, ya pengawasnya atau apanya si ini, gitu. Jadi organisasi kerja dari si penyedia barang jasa. Kemudian dia tampilkan, ini nanti kami mendapatkan pekerjaan pembangunan gedung kantor, maka pekerjaan ini ya sesuai penawaran yang kami sampaikan akan dilakukan selama 90 hari kalender. Itu mereka paparkan, Bapak Ibu. Dalam 90 hari kalender, ini yang akan kami lakukan. Di minggu pertama, kami akan lakukan pembersihan lokasi. Prosedur pengerjaannya seperti ini. Ya, kami ke lapangan dulu ya, memeriksa ini dan itu ya. Kemudian ini yang akan kami lakukan. Sehingga yang bukan merupakan isi dari program mutu ini adalah nama PPK ya, di opsi A. Untuk nomor 8, silakan dipilih. Boleh ditulis di kolom chat juga ya, silakan. C. Kelompok kerja pemilihan. Mana tadi ya? B, B Bu ya. Oh, C. Oh, sorry. Bentar. B, B. Ini ya. Ini ya. Oh ya. Yang bukan merupakan pihak yang melakukan pengawasan atau pengendalian kontrak. Yang punya tugas mengendalikan kontrak siapa, Bapak Ibu? PPK. Konsultan pengawas, PPK. Kita sama tenaga ahli mungkin ya. Tenaga ahli bisa, ada konsultan pengawas. Kemudian PPK, biasanya PPK kalau bukan orang pemilik di pekerjaan konstruksi, dia akan mengambil yang lain. Tenis.
Tenaga teknis, betul. Ambil tim teknis dari Dinas PUPR biasanya seperti itu. Sehingga ada pihak ketiga yang independen, ya, itu masuk dalam bisa melakukan pengawasan atas pengendalian kontrak ini. Sehingga yang tidak tepat adalah kelompok kerja pemilihan. Karena ini C. ranah kontrak ya, sedangkan Pokja itu bekerja di ranah pemilihan. Berarti bukan ini jawabannya. Gitu ya. Oke, clear Bapak Ibu? Aman? Clear, Bu, aman. Aman, aman. Aman. Ya. Oke. Nomor 9, silakan. C, Bu. C, ada jawaban yang lain? Siapa yang punya kewenangan? C ya, Pak Bahar. Oke, C juga. Siapa yang punya kewenangan dalam menerima hasil pekerjaan itu? Iya. Bersin, 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 bersin. C, Bu, C. C. Karena PPK tidak mungkin dibantu oleh PA. Nah, Yang ada PA dibantu oleh PPK. mantap. Betul sekali ya. Jadi yang punya kewenangan melakukan serah terima dan tentu saja PPK ya. Siapa yang bisa bantu PPK? Tentu saja tim teknis ya. Siapa lagi? Ada, Belum tentu ya. ada. Ya, siapa lagi yang bantu? Biarkan lap dulu, nak. Tidak Biar mungkin, kertas. tidak mungkin PA ya, betul sekali yang disampaikan. Dan sudah pasti konsultan ya, dalam hal ini konsultan pengawas Bapak Ibu. Lanjut lagi nomor 10. Nah ini, masa pemeliharaan. Kalau pekerjaan konstruksi itu ada 2. Ya. Nah yang ditanyakan di sini kalau konstruksinya permanen, yang mana kira-kira jawaban yang tepat? D. 6 bulan. 6 bulan. Yang D, Bravo? 6 bulan. 6. 6 bulan. Oh, 6 6. bulan. Saya kira B bulan. Berapa jadi bulan nih? 6 bulan ya. Oke. Jadi masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan pemeliharaan, jadi bisa diberlakukan yang namanya masa pemeliharaan ya. Kalau konstruksi itu sudah pasti ada masa pemeliharaan. Nah, masa pemeliharaan ini ada 2 Bapak Ibu, 3 bulan dan 6 bulan. Kalau bangunannya permanen, masa pemeliharaannya itu selama 6 bulan. Bangunan permanen itu apa? Yaitu bangunan yang pemanfaatannya lebih dari 1 tahun. Kalau bangunan non-permanen atau bangunan yang pemanfaatannya kurang dari 1 tahun, maka masa pemeliharaannya itu selama 3 bulan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang 6 bulan, yang D tadi ya. Sedikit, Bu. Ya, Mau silakan. tanya. Ah, Eh, itu mau di menambahkan ma- karena dari PUPR. ya, Bu. Di mana dasarnya itu, Bu, untuk menentukan itu, Bu? Di mana Seperti aturannya, Bu? di Permen PUPR sepertinya, Pak. Nanti coba kita cari-cari lagi ya. Kalau tidak salah ingat di Peraturan Menteri PUPR nomor 22 2018 kalau saya tidak salah ingat. Kalau sekarang sudah ada yang terbaru kan di Peraturan Pemerintah nomor 16 2021 ya. Itu tentang bangunan gedung negara gitu. Nah, nanti coba dilihat, jadi saya lupa ada di pasal berapa, itu bisa dilihat pengaturan untuk masa pemeliharaan itu. Gitu, Pak Malik. Oke, siap, Bu. Iya. Pak Malik, Tabe, di PU di bidang apa, Pak? SDA, Bu. Oh, SDA ya, oke. Ibu bisa diulang Kasih lagi nih, Bu, Pak Malik. Yang peraturannya, mana? peraturannya Bu. Kalau saya tidak salah ingat ya, itu di Permen PUPR nomor 22 2018. Karena Permen PU 22 2018 itu tentang pengaturannya tentang pembangunan bangunan gedung negara ya. Ini kan untuk bangunan gedung ya, kalau yang tadi. Kalau yang terbaru itu setahu saya di Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu ada di pasal berapa ya. Saya agak lupa tapi semua pengaturan tentang bangunan gedung negara ada di peraturan tersebut gitu. Oke, clear ya untuk nomor 10 tadi. Dari panitia Tabe, ini masih bisa saya lanjutkan karena di sini sudah 16.20 atau bagaimana? Lanjut Bu. Lanjut, Bu, tanggung. Ya, tanggung. Oke, masih ada 30 soal sini. Saya lanjut ya. Eh,
yang bukan merupakan kegunaan dari daftar pengelolaan penyedia. Mana kira-kira? C. Oke. Yang C jelas ya di sini. Yang mana daftar penyedia barang jasa ini itu juga ada ya di komposisi soal ujian, ada istilah approve, ada istilah preferred ya, ada istilah emergency, itu juga perlu Bapak Ibu pahami. Jadi penyedia setelah melaksanakan kontrak itu akan dinilai kinerjanya oleh PPK. Untuk apa dinilai? Supaya hasil penilaiannya ini dapat digunakan ya untuk di masa datang ya, misalnya di proyek-proyek berikutnya ada Pokja Pemilihan melakukan tender, mereka akan melihat kinerja dari penyedia itu yang sudah ditayangkan di aplikasi SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia, supaya ditahu kualitas ya kinerja dari si penyedia barang jasa seperti apa ya. Jangan sampai si PPK nanti kena jebakan Batman ya dari penawaran si penyedia barang jasa ya calon penyedia menawar penawarannya sangat baik sekali ya dengan produk yang bagus, padahal itu hanya zonk karena kinerjanya sangat buruk gitu. Lanjut lagi untuk nomor 12, bukti pembelian sekurang-kurangnya memuat hal berikut kecuali yang mana? Charlie C. C. Identitas penyedia. Identitas penyedia, Bu. Identitas penyedia. Ah, Nomor sertifikasi garansi, Bu. Nomor sertifikat garansi karena ada di biasa di dalam dosnya itu, Bu. ada. Oke. Ketika kita membeli ya, nah itu apa di situ. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelian, misalnya bukti pembelian berarti 2 juta misalnya ya, mau beli printer harga 2 juta. Kita pakai bukti pembelian. Di dalam bukti pembelian itu harus ada nama toko yang menjual atau identitas penyedia. Kita belinya di mana ya? Ya. Untuk Ya, pemeriksaan betul. nanti kan supaya kita tahu auditor mau periksa dibeli di mana. Nah, kita juga lupa di mana ya kita beli ini. Nah, makanya harus ada identitas penyedia. Harus ada nilai pembelian. Printer tadi harganya berapa? 2 juta sekian. Harus ada jenis dan jumlah barang ya. Printernya jenisnya apa? Jenisnya yang L berapa gitu, jumlahnya sekian ya. Sehingga yang kurang tepat adalah nomor sertifikasi garansi. Ini biasanya setelah pembelian ya baru ya, di produknya itu ada ya. Tapi bukan menjadi persyaratan dari pengisian bukti pembelian itu. Itu. Lanjut lagi nomor 7. Dampak dari adendum kontrak ya tidak ditandatangani oleh personil yang berwenang. B, Bu. Yang D, jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan. Jadi adendum kontrak, sudah ada kontrak, kemudian ternyata terjadi perubahan ya. Misalnya PPK melihat di lapangan berdasarkan permintaan dari kontraktor, ternyata ada perubahan. Ini harusnya misalnya tiang pancangnya ya yang seperti hanya sejumlah misalnya 10 itu ditambahkan jumlahnya jadi 20. Tapi si kontraktor ini dia sudah bilang ke PPK bahwa ini ada penambahan ya nanti di lapangan. PPK-nya iya-iya saja. Tapi PPK tidak membuat adendum kontrak ya, tidak ditandatangani oleh si PPK. Sehingga tidak ada dasar si kontraktor untuk melakukan pekerjaan itu. Ketika si kontraktor mengerjakan di lapangan, ya dia tidak bisa dibayar karena dasar pembayaran itu adalah kontrak. Sedangkan di kontrak yang pertama, kontrak awal itu tidak ada pekerjaan ya penambahan tiang panjang tadi. Makanya kontrak itu harus diadendum dan adendumnya itu harus ditandatangani oleh si PPK sebagai pengendali kontrak di situ. Jadi yang kurang tepat adalah opsi yang B. Sedikit mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ini terkait tadi masalah adendum, Bu. Ini siapa yang harus bermohon duluan, Bu? Apakah penyedia atau PPK, Bu, untuk adendum itu, Bu? Jadi untuk adendum kontrak ya, ini tergantung kondisinya. Kalau misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan kemudian PPK-nya sadar, aduh ini ada kesalahan perencanaan ini, perlu diadendum gitu. Maka PPK ini perlu menghentikan pekerjaan dulu, kemudian dilakukan adendum. Tapi ketika perubahan di lapangan itu diketahui oleh kontraktor, misalnya kontraktor mau
mengerjakan pekerjaan tapi tidak bisa ya, atau kontraktornya ragu ini kalau dibangun seperti ini bisa rubuh bangunannya karena pondasinya kurang kuat. Maka diusulkan oleh si kontraktor kepada si PPK ya, diusul bahwa ini perlu ditinjau kembali ini untuk kekuatan dari pondasi ini, kedalaman dari pondasi gitu. Maka dilakukan evaluasi kembali ya. Kemudian bisa diputuskan apakah pekerjaan ini akan ditambah, akan dirubah atau seperti apa. Jadi tergantung kondisi di lapangan Pak Malik, seperti itu. Siap, siap Bu. Aman ya? Oke. Lanjut lagi nomor 14. Persiapan PBJ dilakukan oleh PPK dengan melakukan kegiatan berikut kecuali. Nah, ingat kata kuncinya ada di tahapan mana? Tahapan persiapan PBJ. Berarti yang tidak termasuk adalah Delta. Penandatanganan. tanda Tanda tangan. tangan SPPBJ. Delta. Delta. Delta, Bu. Delta. Tanda tangan SPPJ. Karena SPPBJ itu ada di tahap Kontrak. kontrak, betul sekali. Ya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu untuk nomor 15. Ini saya gas terus ini ya. Tidak apa-apa sudah lewat jam ya. Yang bukan merupakan Izin, isi Bu. dan rancangan kontrak. Izin Faradilah, panitia penyelenggara. Jam sudah menunjukkan 16.24, kayaknya sudah berakhir untuk sesi pada sore hari ini. Oke. Yang Ya, bukan mungkin isi besok dari Izin. Pak bisa dilanjutkan kalau memang masih ada. Bu, yang siapa bukan tahu merupakan bisa isi dari dilanjut kontrak. saja untuk Ya, soal-soalnya, Bu. terima Tahu kasih, Bu Andi. Nah, jadi ini kita skip dulu ya untuk nomor 15 ya. Kita lanjut besok pagi ya, Bapak Ibu, karena masih ada sesi saya 45 menit di besok pagi. Jadi kita lanjutkan untuk nomor 15 sampai nomor 30. Soal-soal yang disusun lumayan teknis ya dan merupakan Ya, Bu. dari soal asli nomor gitu ya. 14 tadi apa Ada satu jawabannya, ujian. Bu? Sehingga kita akan melanjutkan insya Allah besok pagi untuk pembahasan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, khususnya materi pemilihan, karena tadi soal-soalnya lumayan teknis ya, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sebentar, kalau sudah ada rekaman, Bapak Ibu recall materi ya, nonton kembali untuk memperdalam materi. Ibu Nur, kenapa? Bagaimana? Ibu, ini nomor 14 apa Tidak, jawabannya? Bu. Makasih, Bu. Oh iya, oh Ibu Dewi, sorry. Ibu Dewi tadi yang teriak-teriak ini. Nah, biasanya tidak suaranya Ibu Dewi. Bagaimana Ibu Dewi? Nomor 14, Bu. Jawabannya tadi apa, Bu? Oh, sorry. Kurang kedengaran, agak kecil suaranya. Nomor 14. Nomor 14 tadi jawabannya yang D. Jawabannya D. D, Bu. Penandatanganan SPPBG. Ya. Nanti Oke, Bu. nanti saya share di grup besok ya setelah selesai kelas untuk PPT. Oke Bu, makasih. Terima kasih hari ini, Ibu. Sebanyak Ya. Bu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Anti. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikianlah materi pada hari ini yang dibawakan oleh Ibu Faradilah selaku fasilitator PBJ level 1, dan insya Allah besok pagi kita lanjutkan kembali materi pada jam 8 pagi, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Anti, Bu Anti, bagaimana itu yang tidak absen kemarin? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi ya Bapak Ibu di pertemuan terakhir selama 1 jam pelajaran ke depan. Kita akan melanjutkan pembelajaran ya, pembahasan latihan soal terkait kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang level 1. Kemarin kita sudah sampai di nomor yang keberapa ya Bapak Ibu? Masih ingat? Eh, 15 Bu. 15. 15 Ibu. Di sini ya. Nah, untuk nomor 15 kemarin belum sempat kita bahas ya Bapak Ibu. Karena sudah habis waktu. Nah, jadi kita lanjut ya untuk hari ini di nomor 15. Di sini ada soal
yang bukan merupakan isi dari rancangan kontrak. Jadi rancangan kontrak itu ada di tahap persiapan pengadaan. Nah, isi dari rancangan kontrak ini tentu saja klausul-klausul ya, ada klausul-klausul di dalamnya. Nah, yang tidak ada di dalam rancangan kontrak itu yang mana kira-kira Bapak Ibu? Mungkin bisa eh, dijawab di kolom chat boleh untuk nomor 15. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk membaca, menganalisa, dan menjawab. Silakan. Oke, waktu habis ya. Jadi untuk rancangan kontrak, mungkin di sini ada yang sudah pernah melihat rancangan kontrak seperti apa, mungkin ada juga yang belum. Perlu saya sampaikan bahwa untuk rancangan kontrak itu ada 3 bagian ya. Yang pertama, yang paling depan, ya halaman depannya itu adalah draft kontrak Bapak Ibu. Gitu. Jadi draft kontrak itu dia berisi eh, nama dari eh, siapa ya kedua belah pihak yang akan bertanda tangan, yang mana dalam hal ini untuk pihak pertama itu kan seharusnya pengguna anggaran ya, karena kewenangan penandatanganan kontrak itu di PA KPA. Tapi kalau dilimpahkan kepada si PPK, maka PPK dapat menjadi pejabat penandatanganan kontrak. Nah, di pihak pertama itu dibunyikan ya siapa si PPK itu. Misalnya PPK-nya Ibu Marlian seperti itu. Selanjutnya di pihak kedua yang ada dalam draft kontrak itu, karena ini masih sifatnya rancangan, ya, rancangan kontrak di tahap persiapan, belum ada proses pemilihan, sehingga belum ditahu siapa yang menang tender nanti ini. Maka untuk pihak kedua itu masih dikosongkan, gitu. Nah, kemudian ada eh, selanjutnya eh, isi dari kontrak itu ya Bapak Ibu. Nah, ini diterangkan pada hari ini dan lain sebagainya ini gitu. Tapi masih kosong gitu. Nah, nanti ada jenis kontrak. Jenis kontrak harus diatur di awal ya, jenis kontrak apakah harga satuan, lumsum, dan lain sebagainya. Ruang lingkup pekerjaan diuraikan di dalam draft kontrak ini. Kemudian ada bagian penutupnya. Nah, selanjutnya ada lampiran dari kontrak itu Bapak Ibu, dari rancangan kontrak. Nah, itu dikenal dengan SSUK dan SSKK. SSUK itu adalah syarat-syarat umum kontrak. Di situ berisi klausul-klausul perjanjian. Jadi disebutkan di situ ada klausul terkait para pihak ya, organisasi si PPK, organisasi pengadaannya siapa saja. Kemudian di dalamnya itu ada keterangan bagaimana nanti pembayarannya, apakah menggunakan APBN atau APBD, bagaimana uang muka dan lain sebagainya. Nanti SSUK, syarat-syarat umum kontrak ini diperjelas di dalam SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Nah, syarat-syarat khusus kontrak ini yang harus diisi oleh PPK di tahap persiapan pengadaan. Ada klausul uang muka, pengaturan uang muka dituliskan di situ di dalam klausulnya pekerjaan ini diberikan uang muka, ya garing tidak. Nah, si PPK ini harus mengisi itu, dia harus memilih nanti di pekerjaan ini akan diberikan uang muka atau tidak gitu. Jadi akan diisi oleh PPK. Kalau akan diberikan, tuliskan ya gitu. Kalau memang diberikan, nanti akan dilanjutkan ini uang muka yang akan diberikan berapa persen. Nah, dituliskan, dibunyikan di dalam rancangan kontrak itu di klausul uang muka. Sehingga opsi yang A ini ada ya di dalam rancangan kontrak. Selanjutnya di dalam rancangan kontrak itu ada eh, tata cara pembayaran. Jadi ada klausul pembayaran pekerjaan. Yang mana dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini ada 3 cara pembayaran Bapak Ibu. Ada pembayaran secara bulanan ya, ada pembayaran secara termin, termin itu per tahapan. Jadi tahap pertama misalnya ketika sudah
menghasilkan ya ada sub output seperti ini, misalnya sudah jadi pondasi ya, itu termin 1. Termin 2 misalnya sudah jadi pekerjaan apa gitu. Jadi per sub output. Ada juga pembayaran secara sekaligus. Sekaligus ini harus selesai dulu 100% baru dibayarkan. Nah, si PPK ini akan memilih cara pembayaran yang mana yang akan dipakai dan itu harus diatur di dalam klausul rancangan kontrak, harus dibunyikan di situ. Dan kalau PPK sudah membunyikan bahwa ini pembayarannya nanti sekaligus, ketika berkontrak, kemudian si kontraktor ini yang menang tender, ketika dia sudah tanda tangan kontrak, dia minta ke PPK, ini pembayarannya jangan sekaligus, Bu. Saya kan tidak punya modal. Diganti dong bulanan. Kemudian PPK-nya mengganti. Nah, ini salah Bapak Ibu ya, itu keliru. Karena hal-hal yang sifatnya substantif yang sudah diatur di dalam rancangan kontrak itu tidak bisa dirubah pada saat finalisasi kontrak. Ya, finalisasi kontrak ini pada saat kontrak itu ditandatangani, Bapak Ibu. Gitu. Jadi klausul cara pembayaran itu ada di dalam rancangan kontrak. Dan kalau pembayaran yang dipilih oleh si PPK adalah termin, PPK akan menguraikan di dalam klausul cara pembayaran itu di dalam rancangan kontrak. Termin satunya itu berapa dan kapan. Misalnya termin 1 sebesar 30% saat ya ketika progres pekerjaan sudah mencapai 30%. Maka nanti ketika pelaksanaan pekerjaan, kontraktornya minta dibayar, PPK-nya akan melihat dulu isi kontraknya seperti apa. Oh, isi kontraknya boleh termin 1 kalau sudah ada realisasi fisik sebesar 30%. Maka PPK akan mengukur di lapangan apakah sudah tercapai realisasi yang 30% itu. Kalau di lapangan baru 25%, artinya termin 1 belum bisa dicairkan. Nah, ini asal muasalnya ini semua diatur dari rancangan kontrak terlebih dahulu. Sehingga rancangan kontrak nanti ini akan menjadi lampiran dari dokumen pemilihan. Ketika diunduh oleh si calon penyedia barang jasa pada saat proses tender, seleksi, penunjukan langsung ya, mereka akan membaca isi dari ketentuan dari rancangan kontrak. Mereka akan melihat bahwa, oh nanti di proyek ini kalau saya menang, saya dibayar nanti nanti sekaligus, nanti selesai. Saya punya modal tidak? Ah, saya tidak tertarik, saya tidak berminat untuk mengikuti tender ini. Jadi walaupun dia sudah mendaftar, tapi dia tidak memasukkan penawaran karena dia tidak berminat ya, dia tidak punya modal dan pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga isi dari klausul kontrak tadi ini, ya, isi dari rancangan kontrak ini akan mempengaruhi minat dari calon penyedia barang jasa pada saat proses pemilihan penyedia. Makanya hal-hal yang sifatnya substantif seperti itu tidak bisa dirubah, ya. Karena kalau dirubah harusnya dari awal. Kalau awal ya di awal di rancangan kontrak itu dibunyikan bahwa pembayarannya bukan sekaligus tapi bulanan ya. Maka tentu saja para peminat ya tender tersebut pasti akan lebih banyak. Kalau banyak peminat ya karena bukan pembayaran sekaligus, pembayaran bulanan ini banyak yang berminat. Tentu saja penawaran itu pasti akan bersaing Bapak Ibu ya. Kalau banyak yang menawar pasti akan terjadi persaingan di situ, persaingan harga. Tapi kalau yang menawar hanya sekian orang, ya hanya sekian pelaku usaha, maka harga itu tidak akan sebersaing yang banyak tadi itu kan. Pasti cenderung akan lebih mahal penawarannya karena si kontraktornya akan berpikir, saya harus butuh modal dulu, saya harus pinjam ke bank supaya punya modal dulu gitu. Sehingga penawarannya itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, itu pengaruh dari pengaturan rancangan kontrak ini Bapak Ibu ya, isi dari rancangan kontrak. Sehingga opsi B ini ada di dalam rancangan kontrak. Kalau opsi C, penyelesaian perselisihan ini juga ada ya Bapak Ibu, karena di dalam rancangan kontrak itu di klausul terakhir ada klausul penyelesaian perselisihan. Yang mana untuk penyelesaian perselisihan ini bisa di pengadilan ya, tapi kita punya kita di Pengadaan Barang Jasa Pemerintah oleh LKPP ini sekarang sudah menyediakan yang namanya layanan penyelesaian sengketa kontrak gitu di LKPP. Nah, saya juga salah satu mediator di sana ya bersama teman-teman yang lain. Ketika Bapak Ibu membunyikan layanan penyelesaian sengketa kontrak ini di klausul penyelesaian perselisihan, saat nanti Bapak Ibu berkontrak dan terjadi sengketa kontrak, ya, sengketa kontrak ini ketika dikontrak kemudian ada
sepahaman ya, ketidaksepakatan antara PPK dengan si pelaksana pekerjaan. Itu bersengketa mereka. Nah, kalau bersengketa ini kan seringkali kita dilaporkan ke pengadilan ya, seperti itu. Kalau ke pengadilan untuk kasus sengketa kontrak ini berarti masuknya di aspek hukum perdata ya. Kalau perdata itu berarti ada tuntutan ganti rugi. Nah, ini pernah kejadian di teman saya dituntut 1 miliar dan dia kalah waktu itu ya. Nah, makanya kita dari LKPP ini ada pilihan yang tadi ya, ada pilihan untuk layanan penyelesaian sengketa kontrak ya di klausul perselisihan. Jadi kalau kita menggunakan memilih ya menentukan itu mengatur bahwa ini nanti kita penyelesaian perselisihan melalui LKPP dibantu oleh LKPP. Pasti nanti akan dibantu oleh LKPP Bapak Ibu. Dan kalau dibantu oleh LKPP kan ada mediator ya yang bisa memediasi masalah-masalah ini. Mereka paham aturan-aturan pengadaan sehingga mereka bisa eh, memediasi kedua belah pihak yang bertikai ini gitu. Beda kalau di pengadilan ya, kalau pengadilan kan sudah lain lagi ya. Dan LKPP ini tidak akan melayani para pelaku pengadaan ini yang bersengketa ya, ketika di dalam klausul kontraknya tidak disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan nanti akan dilakukan di LKPP melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Nah, ini juga bekal ya buat Bapak Ibu nanti kalau jadi PPK, jangan lupa klausul terakhir, klausul penyelesaian perselisihan itu Bapak Ibu sebutkan LPSK sebagai alternatif penyelesaian perselisihan ya, sengketa kontrak gitu. Nah, sehingga yang opsi C ini ada, maka yang tidak ada itu adalah opsi D. Instruksi kepada penyedia atau IKP itu ada di dokumen pemilihan Bapak Ibu. Lanjut lagi untuk Sedikit Bu, Oh mau ya, tanya silakan, sedikit. silakan Pak Malik. Mau tanya kalau masalah yang pembayaran swakelola bisa sekaligus Bu karena alasan waktunya mepet Bu. Boleh. Kalau pembayaran swakelola sekarang sudah diatur ya cara pembayarannya boleh bulanan, boleh termin, boleh sekaligus. Cuman kalau sekaligus, ini swakelola kan beda dengan penyedia ya. Kalau penyedia diberikan keuntungan mereka. Kalau Iya Bu. swakelola kan tidak diberikan keuntungan. Jadi kalau mereka membeli barang, misalnya membeli semen di toko bangunan, harga semen yang ada di toko bangunan, nah itu yang akan dikasih ke mereka. Tidak ditambahkan keuntungan lagi. Jadi kalau secara sekaligus kan kasihan ya. Apalagi untuk swakelola ini kan sebenarnya lebih ke honor, lebih ke upah ya. Ini mereka sudah bekerja 3 bulan baru dibayar upahnya mereka kan kasihan juga ya seperti itu. Tapi kembali lagi ke pertimbangan dari si PPK ini. Kalau mau sekaligus silakan karena di aturan pengadaan itu untuk swakelola dibolehkan untuk pembayaran secara sekaligus. Itu. Tapi kalau pembayaran secara sekaligus sama dengan penyedia tadi ya biasanya mengurangi minat dari eh, calon pelaksana swakelola tersebut. Seperti itu mungkin Pak Malik mitigasi risikonya ya. Oh, misalkan Bu, kita tetap kasih kan kalau di sekolah kan biasanya kan uang mukanya biasa 40% Bu. Jadi selanjutnya bisa langsung 100 Bu ya. Pada saat di awal kan kita kan di swakelola biasanya uang muka 40%. Oke. Boleh. Jadi Heeh. untuk uang muka ini Bapak Ibu, dalam pengadaan barang jasa pemerintah tidak boleh membayar kalau belum ada prestasi pekerjaan gitu. Sehingga uang muka ini sifatnya sebagai pinjaman kepada si pelaksana pekerjaan. Yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Nah, artinya misalnya Pak Malik tadi memberikan uang muka 40% kepada pelaksana swakelola. Di dalam rancangan kontrak itu nanti akan diatur ya setelah di klausul uang muka uang muka diberikan ya, Ya, ntar uang muka 40%. Nah, ditambahkan itu kapan pengembalian uang mukanya. Jadi harus diuraikan di situ. Misalnya uang muka dikembalikan eh, di bulan pertama, misalnya seperti itu dirinci. Atau uang muka ini dikembalikan pada saat pencairan 100% karena pembayarannya sekaligus ya. Jadi ketika ya, pencairan 100% itu akan dipotong uang muka sebesar 40%. Nah, jadi seperti itu boleh ya. Ini sangat ya, bagus sekali mitigasi risikonya dari Pak Malik ya. Jadi ya, uang muka di DP dulu 40%, nanti sisanya sekaligus. Silakan. ya, Seperti ya. itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Malik feedbacknya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk nomor 16. Ini masih tergolong soal yang mudah ya, sehingga saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan.
Oke, 10 detik lagi. Oke, waktunya habis ya. Ini baru beberapa orang ini yang menjawab. Apakah ada kendala di soal ini? Apakah sulit? Oke, kita bahas ya, Bapak Ibu. Yang bukan merupakan ketentuan terkait dengan jaminan yang benar. Yang pertama, jaminan uang muka diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka yang diberikan. Betul atau salah? Betul. Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi kalau Betul. ada jaminan sebesar 30%, maka sebelum jaminan itu dicairkan, PPK harus minta dulu ya. Sebelum uang muka itu dicairkan ya, misalnya uang muka 30%. Sebelum uang muka itu dicairkan, maka PPK ini harus minta dulu jaminan dari si calon penyedia barang jasa ya. Si penyedia akan kasih jaminannya sebesar uang muka yang diberikan, yaitu 30%. Jangan lupa ketika PPK menerima jaminan pengadaan ini, dia harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Klarifikasinya kemana? Ke penerbit jaminan ya. Misalnya jaminan itu berasal dari asuransi A. Nah, si PPK ini datangi asuransi itu dulu ya. Dia tanyakan apakah jaminan ini bersyarat atau tidak. Karena syarat jaminan ketentuan jaminan pengadaan ini tidak boleh bersyarat ya dan dapat dicairkan ya sewaktu-waktu gitu kapan saja gitu tanpa perlu persetujuan dari si kontraktor. Nah, ini harus dipastikan oleh si PPK. Klarifikasi jaminan itu pernah ada di soal ujian juga ya, tapi jarang ya. Itu tapi pernah ada. Jadi apa tindak lanjut PPK ketika menerima jaminan maka melakukan klarifikasi ke penerbit jaminan itu. Kalau jaminannya itu sudah sifatnya unkondisional ya, tidak ada syarat tertentu dari si penerbit jaminan, maka silakan PPK terima jaminan itu, kemudian uang muka silakan dicairkan gitu. Nah, ini yang A berarti betul ya. Sekarang yang B. Nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Ini betul atau salah? Betul. Betul. Betul karena seperti tadi ya, ketika kita kasih uang muka ya, misalnya 30%, nanti di dalam kontrak itu kita atur cara pengembalian uang muka. Misalnya dalam kontrak itu pembayarannya dilakukan secara termin ya, ada 3 kali termin, termin 1, termin 2, termin 3. Nah, ketika kita ya di dalam penyusunan klausul kontrak, dalam merumuskan rancangan kontrak ini, kita tuliskan uang muka diberikan ya besar uang muka 30%, kemudian kita lanjutkan dengan tata cara pengembalian uang muka. Nah, dibunyikan di situ 10% dikembalikan saat termin 1 cair. 10% lagi saat termin 2 cair. 10% lagi saat termin 3 cair. Berarti setiap pencairan termin harus dipotong uang muka sebesar 10%. Nah, jaminan uang muka juga dapat dikurangi Bapak Ibu ya. Ketika uang muka pertama sudah dikembalikan 10%-nya dari 30%. Artinya sisa 20% ya uang muka yang dipinjam oleh si kontraktor ini. Maka jaminannya itu bisa diperbarui juga dari jaminan yang awal sebesar 30% ya, sejumlah nilai uang muka yang diberikan. Nah, itu bisa dikurangi Bapak Ibu menjadi 20%. Seperti itu. Yang ketiga, jenis pengadaan yang diberikan jaminan pemeliharaan adalah pengadaan barang yang membutuhkan masa pemeliharaan. Betul atau salah? Salah, Bu. Salah, Yang Bu. diberikan itu Salah, Bu. konstruksi Bukan dengan jasa pengadaan lainnya. barang, Salah, ini tapi pengadaan Nah, barang. pengadaan seharusnya. konstruksi dan jasa lainnya. Harusnya pengadaan konstruksi dan jasa. Oke, mantap. Jadi pengadaan barang itu tidak butuh jaminan pemeliharaan, Bapak Ibu. Karena jaminan pemeliharaan hanya untuk konstruksi dan Konstruksi. jasa lainnya yang Lainnya. membutuhkan masa pemeliharaan. Kalau pengadaan barang, jaminannya pakai apa, Bapak Ibu? Garansi. Sertifikat. Garansi, garansi. Garansi. Oke, sertifikat garansi. Berarti yang salah adalah yang C ya. Kalau yang D, jaminan pemeliharaan diberlakukan apabila penyedia menerima uang retensi
pada serah terima pertama. Ya, PHO. Betul atau salah itu? Betul, Bu. Betul, karena jaminan pemeliharaan. Oke, jadi kalau pekerjaan konstruksi ya, kemudian si kontraktor ini kan seharusnya pada saat pencairan ketika progres 100% harusnya kan dibayar hanya 95% ya kalau konstruksi. Karena 5%-nya ditahan sebagai uang retensi. Retensi 5%. Tapi kalau uang retensinya sudah dibayarkan ke penyedia, si penyedia menerima uang retensi itu sudah dibayarkan 100%, maka kita harus meminta jaminan pemeliharaan sebesar Beli di mana? 5%. 5%. Oke. Aman ya nomor 16. Kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk nomor 17, silakan 1 menit dari sekarang. Waduh, PPK bersapian dia tidak dapat mengubah kontrak dalam hal mengubah spesifikasinya tidak dapat sekali mengubah jadwal Pak, mengubah nomor pekerja dengan bekerja sekali. Oke, waktunya habis. Sepertinya mudah ya. Untuk soal ini banyak yang menjawab dan semua sepakat di opsi D. Coba kita bedah dulu dari opsi A. PPK bersama penyedia tidak dapat melakukan perubahan kontrak apabila yang A. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Misalnya, pekerjaan dinding ya untuk bata. Di kontrak awal dituliskan 100 meter persegi. Ternyata ketika sudah di lapangan, batanya kurang ya, harus ditambah lagi ini sejumlah 20 meter persegi. Boleh atau tidak, Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya, tambah kurang Ya. pekerjaan itu boleh. Makanya di dalam proyek konstruksi ada istilah CCO ya, Contract Change Order. Nah, CCO itu adalah lembaran ya, lembaran kontrol yang di dalamnya itu memuat tentang tambah kurang pekerjaan. Jadi di situ dituliskan ini misalnya tadi akan dilakukan CCO ya, dilakukan tambah kurang pekerjaan di item pekerjaan dinding ya, dinding bata gitu. Nah, dibunyikan itu di dalam satu lembar CCO tadi tambah kurang pekerjaan di item pekerjaan dinding tadi dituliskan volume awal 100, volume akhir 120. Berarti ada ketambahan 20 meter persegi gitu. Tapi CCO ini bukan sebagai dasar pembayaran. Jadi CCO ini hanya alat kontrol di lapangan ya disahkan oleh si PPK dan juga pengawas proyek di lapangan. Jadi pengawasnya tanda tangan dulu baru PPK mengetahui ya di situ atau mengesahkan seperti itu. Nah, CCO ini dijadikan dasar untuk kontraktor melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau tidak ada CCO, kontraktor tidak bisa menambah volume yang 20 meter persegi tadi gitu. Nah, ini CCO kegunaannya. Tapi ketika mau dibayar, CCO bukan dasar pembayaran Bapak Ibu. Sehingga ketika mau dibayar, kontraknya itu harus diadendum dulu. Adendum kontrak itu ada banyak macamnya, ada adendum waktu, ada juga adendum administrasi, misalnya pergantian PPK, tetap adendum kontrak. Dan untuk volume ada adendum volume dan dilampirkan si CCO tadi ini gitu. Nah, sehingga ketika dalam pekerjaan konstruksi itu kan suatu keniscayaan ya, jadi tidak selalu apa yang direncanakan itu ya sudah itu yang terjadi di lapangan. Ya, tapi namanya konstruksi itu hampir selalu terjadi perubahan gitu di lapangan ya, khususnya di volume ini. Sehingga kalau si PPK ini memang belum mau membayar ya di dalam kontrak itu terminnya nanti ketika 30%, ya silakan CCO 1 kemudian ada perubahan lagi CCO2, CCO2, CCO3 silakan. Nanti addendum kontraknya di terakhir gitu. Nah, itu boleh ya. Jadi final addendum di akhir ya itu boleh gitu. Jadi tidak selalu setiap kali CCO itu dilakukan addendum tidak selalu seperti itu. Silakan CCO 1, CCO 2, dan seterusnya. Addendum hanya dilakukan ketika mau melakukan pembayaran. Seperti itu. Sehingga opsi A itu betul.
Kemudian opsi B, mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Spek itu bisa berubah tidak, Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, bisa. Misalnya ada pembangunan, proyek konstruksi, ada tiang pancang yang digunakan ya dengan spek yang A. Tetapi ketika sudah di lapangan, ternyata itu tidak bisa dipakai ya karena ada perubahan ruang lingkup di ruang lingkup pekerjaan ya. Misalnya ternyata di lapangan kedalaman dari tanah itu tidak sesuai perencanaan awal ya, ada pergeseran tanah atau apa seperti itu. Sehingga mengharuskan kita ya untuk merubah spesifikasi teknis. Nah, itu sah-sah saja ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Yang penting spek yang baru itu tidak turun ya dari spek yang awal gitu. Biasanya setara atau speknya lebih bagus lagi gitu. Selanjutnya yang opsi C, mengubah jadwal. Jadwal dari 30 hari jadi 45 hari. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ya, kalau terjadi keterlambatan pekerjaan, maka PPK akan menerbitkan yang namanya surat peringatan ya. Kemudian setelah surat peringatan si kontraktor ini akan diundang untuk melakukan rapat pembuktian pekerjaan ya. So post meeting, pada saat rapat pembuktian si kontraktor bilang, "Saya masih mampu menyelesaikan pekerjaan tapi saya minta tambah waktu dong selama 10 hari ketambahannya." Dan PPK percaya ya yakin sama si kontraktor bahwa si kontraktor ini masih mampu menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan minta tambahan dan PPK mengiyakan, silakan di adendum kontrak. Ya. Nah, untuk adendum kontrak, penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan itu ada dua jenis dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ada yang istilahnya perpanjangan waktu, Bapak Ibu. Perpanjangan waktu itu diberikan ketika keterlambatan itu terjadi bukan karena kesalahan si penyedia, gitu. Misalnya terlambat karena ternyata dokumen desain dari si konsultan perencana itu ternyata tidak tepat ya. Ada kekeliruan di situ sehingga kontraktor ketika melaksanakan pekerjaan dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu ya dia sampaikan kepada PPK ini desainnya keliru loh kurang tepat. PPK meminta si konsultan perencana untuk memperbaiki desainnya sehingga ada penghentian waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kontraktor tidak bisa bekerja karena belum ada desain terbaru, mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, tapi itu bukan kesalahannya kontraktor, maka PPK akan memberikan kompensasi berupa perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu ini tidak disertai denda, ya, disertai denda keterlambatan tidak, karena bukan kesalahannya si penyedia. Tapi kalau keterlambatan disebabkan oleh kesalahan si penyedia, maka istilahnya bukan perpanjangan waktu, tapi pemberian kesempatan. Jadi ada dua istilah tadi ya untuk adendum waktu ini. Adendum jadwal, perpanjangan waktu tanpa denda, pemberian kesempatan disertai denda. Nah, untuk denda keterlambatan pada pemberian kesempatan itu ada hitung-hitungannya ya, Bapak Ibu, 1/mil kali nilai kontrak ya, Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. tiap hari keterlambatan kali jumlah hari keterlambatan. Jadi kalau tadi diminta tambah 10 hari ya, berarti dikali 10 hari denda tersebut. Nah, untuk denda keterlambatan ini Bapak Ibu itu ada di dalam klausul rancangan kontrak. Dan PPK ketika mengisi rancangan kontrak, dia harus sudah memperkirakan nanti denda keterlambatan ini dari nilai kontrak atau dari bagian pekerjaan yang terlambat. Misalnya, ada bangunan gedung, ya. Bangunan gedung yang terlambat itu hanya atapnya, gitu. Maka ada dua pilihan ini ketika menyusun rancangan kontrak ya, bukan pada saat sudah berkontrak. Ketika di tahap persiapan menyusun rancangan kontrak, PPK memperkirakan nanti kalau yang terlambat adalah bagian atap, dendanya dari seluruh nilai kontrak atau dari atap saja. Yang mana kira-kira yang tepat? Ada di soal itu pernah keluar. Atap saja. Dari atap saja Eh, karena tinggal itu yang tertinggal sih. oke, karena hanya itu yang terlambat. Kenapa didenda dari semua? Nah, jawabannya keliru Bapak Ibu. Oh, Ketika PPK memperkirakan ya denda keterlambatan itu, dia harus bisa melihat ya membayangkan apakah bangunan ini sudah bisa dimanfaatkan ketika ada pekerjaan yang terlambat. Jadi kalau atap bangunan terlambat, bangunan itu bisa dimanfaatkan atau tidak?
Jawabannya tidak. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, berarti dendanya dari seluruh nilai kontrak. Itu. Nah, tapi kalau untuk kasus misalnya pembangunan ruang kelas ya di Dinas Pendidikan, mungkin ada di sini Dinas Pendidikan, pembangunan ruang kelas, kemudian ini paketnya ada dengan rehab ruang kepala sekolah, pembangunan musola di sekolah itu. Yang terlambat adalah musolanya, maka yang didenda hanya dari bagian pekerjaan tadi, dari bagian pekerjaan item pekerjaan musola saja. Karena yang ruang kelas bisa dimanfaatkan, yang ruang kepala sekolah bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini ya pentingnya PPK memahami ini dalam penyusunan atau perumusan rancangan kontrak Bapak Ibu. Seperti itu. Karena ada dua pilihan tadi ya untuk denda keterlambatan dan itu pernah keluar di soal ujian Bapak Ibu dengan contoh kasus seperti yang saya ceritakan tadi. Sehingga yang opsi C ini betul ya. Jadi kalau A, B, C betul sudah pasti yang D itu salah ya. Yang Izin, Ah, bagaimana? ya berarti berarti tadi dengan contoh kasus yang tadi itu musola berarti dia dengan kontrak yang terpisah atau satu kesatuan dengan bangunan lainnya, Bu. Dalam satu kontrak. Karena ada namanya pemaketan ya. Jadi ketika pemaketan ternyata tiga pekerjaan ini disatukan karena satu lokasi gitu. Jadi jadi satu kontrak, tapi dalam satu kontrak itu ada eh, bagian Masing-masing item pekerjaannya. betul, ada masing-masing item pekerjaan gitu. Jadi ini ya PPK dari awal perumusan rancangan kontrak ini dia harus memikirkan itu. Kalau memang di pekerjaan tersebut ada bagian-bagian pekerjaan yang tadi, nah jangan lupa di denda keterlambatan di klausul itu harus disebutkan. Karena ini yang sering jadi masalah Bapak Ibu ketika proyek itu berjalan ya. Saya pernah mendampingi salah satu instansi ada pengadaan aplikasi sama server kalau saya tidak salah ingat waktu itu merupakan satu kesatuan. Kemudian yang terlambat itu adalah servernya. Nah, ternyata si PPK ini tidak mengatur denda tadi itu. Dia hanya membunyikan bahwa ini denda, ya, denda dari nilai kontrak garis miring dari bagian kontrak. Kan seperti itu kan nilai. Padahal harus dipilih ya, pilih yang nilai kontrak atau pilih bagian pekerjaan seperti itu. Dia tidak memilih ini. Akhirnya terjadilah sengketa ke pengadilan, Bapak Ibu kontrak si penyedianya ini dia tidak mau membayar dari nilai kontrak karena nilainya itu lumayan ya banyak miliaran Bapak Ibu. Dia hanya mau membayar dari nilai servernya saja yang hanya ratusan juta gitu. Nah, ketika saya diminta mendampingi, ya saya sampaikan bahwa ini memang PPK sudah melakukan kekeliruan di sini, tapi secara aturan karena aplikasi ini belum bisa digunakan pada saat itu karena servernya itu tidak eh, mendukung ya maka itu dendanya diambil dari keseluruhan gitu dan di pengadilan ternyata si kontraktor ini si penyedia ini kalah ya Bapak Ibu sehingga dia harus membayar denda yang lebih besar. Nah, ini juga perlu dipahami oleh para penyedia barang jasa ya sebelum melaksanakan atau sebelum menawar gitu ya pada saat proses tender ataupun seleksi. Kalau yang opsi D mengubah nominal pekerjaan sampai dengan 20% dari nilai kontrak awal. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Sebenarnya boleh. sedikit Batasannya, kalau Karena mau hanya menguntungkan satu pihak. hanya menguntungkan satu pihak. Nah, batasannya kalau mau adendum nilai kontrak, penambahan nilai kontrak boleh atau tidak, Bapak Ibu? boleh karena hanya Boleh, 10%. tapi maksimal 10% ya, seperti itu. Kecuali ya yang baru di Perpres 46 2025 boleh lebih 10%, tapi hanya untuk kondisi Darurat, dan darurat. darurat dan membutuhkan persetujuan dari PA. 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 Gitu ya, itu yang baru di Perpres. Oke, clear saya kira yang nomor 17. Kita lanjut lagi untuk nomor 18, Bapak Ibu, silakan 1 menit dari sekarang.
Oke, waktunya habis, Bapak Ibu. Untuk nomor 18 ini saya lihat jawabannya rata-rata jawab C ya. Nih, rata-rata C ini. Definisi dari perbaikan berkelanjutan dalam pengukuran kinerja. Jadi kalau pengukuran kinerja penyedia ini, yang opsi A, pengukuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber cacat, tren proses, dan pencegahan cacat, dan menentukan efisiensi dan keefektifan ya sebuah proses. Nah, jadi eh, yang namanya perbaikan berkelanjutan ini ini detail ya Bapak Ibu, sebenarnya ini agak teknis. Ini ada di dalam modul, Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam modul. Ini saya lupa halaman berapa di modul kontrak, tapi ada penjelasan ini. Dan seingat saya jawabannya yang opsi A ya Bapak Ibu, penjelasan dari perbaikan berkelanjutan. Nanti coba kita lihat kunci jawaban. Oh, ini ada di halaman di modul 5 halaman 107 nah ya. Nanti Bapak Ibu bisa eh, lihat ya di halaman tersebut. Dan ini soal asli ya, pernah keluar lalu itu, seingat saya. Jadi jangan lupa modul halaman 107 ini, walaupun soal-soal yang 18 ini tidak selalu keluar di setiap bank soal, tapi pernah keluar Bapak Ibu. Sehingga untuk penilaian kinerja penyedia itu, Bapak Ibu bisa lihat hal-hal yang detail yang diatur di dalam modul, karena bisa saja itu besok yang ditanyakan pada saat ujian. Oke, ini saya sudah dikode dari dari panitia ya. Ini waktunya sudah mau habis. Jadi mungkin dari 30 soal saya selesaikan sampai nomor 20 ya Bapak Ibu. Nanti slide-nya saya kasih ke Bapak Ibu. Sudah ada kunci jawabannya juga untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita ke nomor 19. Mungkin 1 menit ya dari skala sekarang, kalau bisa 30 detik ini karena soal mudah. Delta, Delta. Delta mudah ya. Nah, ini sangat mudah ini. Oh, ini sudah kayaknya. Oh, belum. Belum ya. Untuk kwitansi. Nah, kwitansi. Apa yang membedakan kwitansi bukti pembelian dengan SPK, dengan surat perjanjian, atau dengan surat ataupun bukti pesanan? Yaitu yang membedakan adalah klausul kontrak, Bapak Ibu, ya. Di dalam klausul kontrak itu, selain yang pengaturan uang muka, ya, pembayaran dan lain sebagainya, ada juga klausul terkait keadaan kahar. Sedangkan di bukti pembelian, bukti pembayaran ataupun kwitansi itu tidak ada klausul kontrak karena untuk pembelian atau pembayaran langsung beli langsung bawa pulang. Ya, jadi kita tidak perlu mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang berkontrak ini gitu. Beda halnya dengan surat perintah kerja, surat pesanan ya. Itu kita inden dulu, kita pesan dulu, menunggu selama sekian hari, sehingga perlu diatur dalam klausul kontrak. Nomor terakhir yang akan kita bahas di sini. Nah, ini jenis kontrak ya, Bapak Ibu. Mungkin 1 menit dari sekarang ya. Oke, waktunya habis. Di sini banyak menjawab D ya. Nah, kenapa ini jawabannya D? Mungkin ke Pak Jumardi. Kenapa Pak Jumardi memilih yang opsi D, bukan opsi yang lain? Ya, terima kasih, Bu. Menurut saya kalau kontrak putar kunci itu diperuntukkan untuk pekerjaan fisik saja.
Jadi Betul. yang dari A, B, C, D ini cuma dia yang pekerjaannya fisik. Yang lainnya itu barang dan jasa konsultasi sama jasa lainnya. Nah, betul. Mantap ya pemahaman dari Pak Jumardi. Saya lihat teman-teman yang lain juga sudah oke ya semua menjawab D di sini. Jadi betul sekali untuk kontrak putar kunci itu hanya untuk pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu. Sehingga dari A, B, C, D Bapak Ibu perlu mengidentifikasi mana yang merupakan pekerja yang jenis pengadaan konstruksi ya di situ. Nah, sehingga yang konstruksi itu hanya di D, maka di D ini itulah yang menggunakan turnkey seperti itu. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian ya untuk pembahasan soal. Kalau dibilang latihan soal ini memang banyak sekali, ada berbagai aneka model soal ujian, tapi walaupun saya ingin sekali memberikan semua ya contoh-contoh ke Bapak Ibu untuk kita bahas, tapi kita dibatasi dengan waktu ya Bapak Ibu, sehingga soal-soal yang saya tampilkan sini semoga bisa mewakili ya gambaran soal ujian pada nanti yang akan Anda hadapi. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, bank soal LKPP itu ada ribuan. Banyak sekali bank soal, bahkan mungkin sudah puluhan ribu saat ini. Dan Anda, ya kita semua, ini pada saat ujian kita tidak tahu kita kebagian bank soal mana, karena nanti diacak ya oleh sistem, sehingga setiap peserta yang satu dengan yang lainnya pasti soal ujiannya itu berbeda, Bapak Ibu. Sehingga selain Bapak Ibu belajar, latihan soal, recall materi, dan lain sebagainya, jangan lupa Bapak Ibu berdoa supaya kebagian bank soal mudah. Karena ada bank soal yang mudah Bapak Ibu. Ada bank soal yang sulit. Saya beberapa kali kejadian di kelas offline saya, yang nilai TO-nya sudah sangat tinggi sekali, sudah melebihi passing grade, tetapi pada saat ujian mereka kaget kok mereka tidak lulus. Malahan yang nilai TO-nya itu rendah kok bisa lulus. Saya sama lembaga, ada salah satu lembaga dulu pernah di demo di salah satu daerah. Karena kok bisa yang nilai TO-nya tinggi, waktu itu masih tingkat dasar di atas 200, kok bisa banyak yang tidak lulus. Malahan yang TO-nya masih di bawah 100, itu kok pada lulus. Gitu. Jadi seolah-olah kami membocorkan soal gitu ya ke orang-orang tertentu. Padahal tidak Bapak Ibu. Karena bank soal LKPP kita tidak tahu yang mana yang akan keluar. Jadi berdoalah supaya Bapak Ibu ketemu bank soal mudah. Dan kalau Bapak Ibu ya sudah mengerjakan TO, kemarin saya kirim sudah ada 14 tryout masing-masing 80 sampai 100 soal. Bapak Ibu sudah capai passing grade di situ di atas 65, jangan cepat puas. Karena yang tadi kita tidak tahu Anda akan ketemu bang soal mana nanti ya. Jadi terus berlatih sampai hari H ya. Semua perjuangan yang Anda lakukan ini tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Yakinlah sertifikat pengadaan barang jasa ini akan sangat berguna sekali. Karena di dinas manapun pasti akan ada pengadaan, walaupun hanya pengadaan ATK, hanya pengadaan makan minum. Ketika Bapak Ibu punya sertifikat kompetensi, Anda diakui oleh negara, minimal Anda sudah punya modal, minimal Anda sudah punya pengetahuan ya. Jadi ketika diaudit nanti, apalagi kalau Bapak Ibu ya, biasanya kita kan sering dipanggil APH ya. Nah, biasanya APH kalau dia lihat, aduh yang ini belum punya sertifikat pengadaan ini, memang Anda akan dibuat KO di situ. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat, minimal sudah ya Bapak Ibu sudah punya kekuatan lah di situ ya. Ada yang bisa Bapak Ibu jual di situ. Ya kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran kita selama 3 hari ini bermanfaat ya untuk kita semua, Anda dan juga saya. Dan saya akhiri dengan salah satu quote ya dari William Butler Yeats, pendidikan bukan sekadar mengisi pikiran dengan informasi, tetapi untuk menyalakan api untuk berpikir, bertanya, dan berubah. Semoga api itu sudah hadir di dalam dada kita semua ya. Nah, semoga ilmu yang dibagikan ini bermanfaat buat Anda, buat lingkungan ya, buat pemerintahan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. Makasih, wabarakatuh. Bu. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Semangat, terima Bu. kasih. Adila. Demikianlah materi pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Ibu Faradillah selaku fasilitator PBJ dan akan dilanjutkan oleh Bapak Hidayat SEMSI
Dan saya mewakili panitia penyelenggara dari BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Faradilah yang telah meluangkan waktunya selama 3 hari ini mentransfer ilmunya kepada peserta BIMTEK pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2025. Dan akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin